Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, di Desember 2022 yang lalu setidaknya ada 1,6 juta guru yang belum sertifikasi. Tiga ini ya. Seperti apa Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini? Nah, kita akan lihat terlebih dahulu mengenai bagaimana sebenarnya data guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi ya. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, di Desember 2022 yang lalu setidaknya ada 1,6 juta guru yang belum sertifikasi. Kemudian dari data per April 2023 kita dapatkan angka 1,5 juta ya guru yang belum sertifikasi. Nah, ini artinya Bapak dan Ibu dalam perjalanannya untuk sampai pada bagaimana semua guru bisa sertifikasi tentunya masih cukup panjang PR-nya ya, sehingga di tahun 2023 ini gelombang kedua ya, ini bahasanya, ini akan dibuka besar-besaran Bapak dan Ibu terkait dengan seleksi pelaksanaan PPG dalam jabatan 2023 ini ya, tentunya di gelombang yang kedua ya kita bilangnya, karena di gelombang yang pertama itu sudah atau sedang berjalan ya, saat ini sedang berjalan. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, di PPG dalam jabatan 2023 setidaknya ada beberapa perubahan di mana pada yang lalu ya, PPG dalam jabatan itu hanya berlaku bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2015, tetapi pada arah kebijakan baru PPG dalam jabatan dilakukan bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2015 tetap berjalan. Kemudian Bapak Ibu guru setelah tahun 2015 juga dilaksanakan. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang sebelum tahun 2015 kita sebut sebagai kategori 1, kemudian yang setelah 2015 ya, atau 1 Januari 2016 sampai dengan 2025 ya, itu yang disebut dengan PPG Bapak Ibu guru dalam jabatan sebagaimana Permendikbudristek ya nomor 54 tahun 2022. Nah, ini kita sebut sebagai kategori 2. Kemudian di tempo yang lalu ya, terkait dengan pengakuan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau atau diskon SKS begitu ya, itu sebesar 24 SKS secara menyeluruh ya. Di arah kebijakan yang baru ini, RPL ini lebih fleksibel ya. Bagaimana bahwa nanti akan ada diskon SKS itu fleksibel. Yang pertama, bagi Bapak Ibu guru kategori 1 itu 24 SKS, kemudian Ibu dan Bapak guru kategori 2 18 SKS begitu. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak justru 36 SKS ini ya. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan itu proses PPG-nya tidak perlu diikuti karena nanti akan mendapatkan RPL sebesar 36 SKS. Kemudian Bapak Ibu guru PPG dalam jabatan yang masih ada yang belum menunjukkan penguasaan materi dan pembelajaran dengan baik, harapannya nanti calon peserta PPG dalam jabatan harus sudah membuktikan penguasaan materi pelajarannya dengan sebaik-baiknya sebelum mengikuti PPG dalam jabatan ya. Dulu pembelajaran masih meliputi penguasaan materi mata pelajaran, belum berfokus pada masalah pengajaran yang dihadapi oleh peserta PPG dalam jabatan. Pada arah kebijakan baru PPG dalam jabatan ini berfokus pada masalah pengajaran yang dihadapi oleh peserta PPG dalam jabatan ya. Terkait dengan pembiayaan masih sama Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, pembiayaan PPG dalam jabatan itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun yayasan boleh. Nah, bagaimana terkait dengan kurikulum Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru pada PPG dalam jabatan 2022 ya. Di 2023 ini tentunya masih sama, ada 3 tahapan pelaksanaan PPG terdiri dari 9 langkah ya. Ini setelah dinyatakan lulus ya Bapak dan Ibu, lulus seleksi administrasi dan juga seleksi akademik. Pada tahapan yang pertama adalah pendalaman materi. Ini ada 3 langkah yang
akan Ibu dan Bapak lalui. Kemudian pada tahapan yang berikutnya, tahapan kedua, ya, Bapak dan Ibu akan melaksanakan 4 langkah kegiatan, kemudian ditutup dengan uji komprehensif, baru kemudian jika lulus kompre bahasanya, Ibu dan Bapak akan masuk pada tahap PPL. Ini ada 2 langkah yang kemudian nanti ditutup dengan UKM PPG, ada UP dan UKIM, ya. Nah, Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru sekalian, ada 2 perbedaan beban belajarnya bagi Bapak Ibu guru. Kategori 1 ada 12 SKS, sedangkan kategori 2 18 SKS. Nah, ini perbedaannya, ya. Kategori 1 dan kategori 2 tentu diseleksi masing-masing, ya, tidak menjadi satu kesatuan karena ini memiliki kuota masing-masing, begitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, inilah beberapa penjelasan mengenai kurikulum terkait pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1. Tadi disampaikan pendalaman materi, itu tahap yang pertama, ya, terdiri dari 3 langkah kegiatan, itu dilaksanakan 12 hari. Kemudian pada langkah yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran, ada 4 langkah kegiatan, ya. Di tahap kedua ini ada 4 langkah kegiatan, dilaksanakan 14 hari. Dan juga nanti di tahapan ketiga PPL itu ada 2 langkah kegiatan, ini dilaksanakan 31 hari sehingga total seluruhnya adalah 57 hari, ya, kurang lebih 2 bulan, dengan yang lain-lain tentu 3 bulan. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang sudah berjalan untuk Bapak Ibu guru yang saat ini sedang PPG dalam jabatan kategori 1, ya, yang saat ini sedang berjalan. Ini sudah masuk di bulan Juni, ya. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru yang sudah masuk tahap pelaksanaan PPG dalam jabatan yang sudah berjalan ini sudah masuk di agenda mana nih? Ini, ya, 13 Juni sampai dengan 29 Juli, yaitu PPL. Ya, itu Bapak dan Ibu. Nah, nanti tentu kurang lebih begitu Bapak Ibu dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan yang akan Bapak Ibu jalani, terutama bagi baik kategori A maupun kategori B, ya, pada saat pelaksanaan PPG dalam jabatan nanti. Itu Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.